Selamat datang di HNS Podcast yang pertama. Apa namanya ya? Kita belum punya nama ya? Apa kira-kira nama yang bagus nih ya? Ayo ide dong. HNS Podcast apa? PHK. Podcast HNS keren. Terlalu simpel itu. KKP. Apa ikan kakap? Kakak Kiki Podcast. Sangat bagus sekali. Ya, nanti Sangat representatif. mungkin teman-teman ada yang punya ide mungkin bisa komen di bawah saya. Ya, perkenalkan saya Bang Somad. Di sini saya sebagai kreatif di HNS Studio dan di sebelah saya ada kapten kita Mr. Rakajana. Mr. Rakajana. Bagaimana kabar? Diraka. Langsung garo baik. Tapi ini harus dikenalin kayak berdua ini harus dikenalin dulu. Mereka tidak penting. Mereka cuma filler. Figuran. Iya. Dan di sebelah saya ada Kita bukan figuran ya, kita bukan figuran. Di divisi ilustrasi di HNS Studio. ya, Mr. K. Selamat datang. Dan di sebelahnya Mr. K ada Mr. Aris. Silakan diperkenalkan diri. Aku Gong Aris, bisa dipanggil Steve ya, kalau boleh. Kenapa sih? Kok Steve dulu? Kok bisa Steve? Step apa step dong? Sangat random sekali ya. Benar sekali. Ini namanya juga podcast random kan, belum ada namanya. Oke, Iya. boleh. Boleh. Ya. Dari divisi apa, Gung? Aku sama kayak Gosega, jadi di HNS aku sebagai ilustrator. Ya. Mungkin teman-teman biar tahu ya, mungkin Beli Raka ini adalah foundernya HNS Studio. Mungkin bisa dibilang dengan HNS Studio Gen 1-nya Beli Raka. Yang satu. Ya, bersama dengan teman-teman ada di bawah ada yoga dan lain-lain. Dan saya sendiri mungkin bisa dibilang Gen 2-nya. Ya. Kalau gue Sega dan gue Aris Pro Max-nya. Jadi gimana ya? Mungkin kita perkenalan dulu untuk HNS Studio itu mungkin ya, biar kayak. Iya. Ini banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih arti nama HNS itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong nama belum diputusin ya untuk podcast kan ya? Nanti ya. di bawah Oke. nih, teman-teman nih. Ya sementara HNS podcast lah ya. Ya, HNS podcast. Oke. Ya yang paling simpel. Ya jadi sebenarnya kalau nama HNS terlintas begitu aja itu dulu. Jadi pas kuliah aku kepikiran sebenarnya lebih pertama terpikir itu adalah sistem studionya. Sistem studionya. Jadi nanti bentuk studionya bakal seperti apa, orang-orangnya bakal bagaimana. Nah setelah itu pas membuat Instagram kan harus ada nama. Tiba-tiba kepikiran nama HNS yang representatif karena aku dulu sering banget begadang sampai detik ini sebenarnya. Jadilah Hope Never Sleep. Hope Never Sleep. Jadi HNS itu Hope Never Sleep ya. Bukan hanya nama saja mungkin ya. Bukan sembarang nama. N-nya mana bro? Jadi representatif orang-orangnya ada di HNS. Ya, Kayak semua orangnya suka begadang. jadi orangnya green semua ya. Enggak begadang. Makanya dulu HNS itu awal-awal logonya adalah kelelawar. Oh ya yang kuning itu ya, kuning ya. Awal itu kelelawar karena ya kan masih kuliah, dari segi visi, dari pemikiran tuh masih benar-benar masih simpel. Makanya dulu berpikir karena kelelawar binatang nokturnal, wah ini mirip nih. Karena kita sering beraktivitas malam, akhirnya ya udah logo kelelawar gitu. Oh, jadi filosofinya tuh kelelawar itu karena begadang. Jadi bukan Batman ya teman-teman ya. Begadang tuh bukan hijau ya? Hah? Iya, kenapa kuning warna kelelawarnya? Kenapa nggak hijau? Kenapa itu ya? Bisa enggak? Oh, jadi mungkin kenapa terpikirkan untuk membuat HNS? Mungkin sejarah singkatnya mungkin biar kayak tolong dijelaskan ke kita yang masih awam ini ya. Ya, jadi kalau HNS sebenarnya dulu simpelnya apa ya? Karena pas kuliah itu kita pas berkarir udah mulai banyak orderan udah mulai banyak, terus untuk sendiri itu susah handle-nya, benar-benar susah. Dimana kan apalagi kalau di industri itu serba pragmatis, jadinya pengen cepat plus bagus gitu. Akhirnya pertama itu nyari asisten
Misalnya aku yang outline, ada teman satu lagi itu yoga dulu yang bantuin warna. Nah, jadi semakin jalan, oh ternyata efektif. Ya udah akhirnya kenapa nggak diseriusin? Mulai sekarang bentuk kerangkanya untuk membuat tim. Ya sejarahnya karena simpelnya itu, karena dulu tuh pengen biar ya semua orderan bisa kita handle lah gitu dengan baik. Oh, jadi mungkin bisa dibilang tuh karena kebanyakan order dulu mungkin ya, bener kayak. Ya, kebanyakan order Restu Karo. Tidak terlalu menumpuk. Ya, mungkin kita bisa lihat ada banyak perubahan dari style gambar mungkin ya, bener kayak dari dulu HNS pertama mungkin terbentuk sampai sekarang kan udah mulai banyak perubahan. Kalau dulu tuh mungkin kita tanya tuh klien pertamanya tuh siapa? Masih ingat gak kira-kira klien pertama kali HNS ada? Untuk HNS, kalau aku sih untuk klien sih pasti lupa ya, maksudnya secara spesifik kliennya siapa. Cuman jenis ordernya aku masih ingat. Jenis order pertama itu kita nggak pernah ngambil order di luar ilustrasi. Graphic design pun kita nggak ngambil. Yang pertama itu ilustrasi. Ya akhirnya seiring berjalan waktu, karena permintaan klien juga ada yang pengen animasi, ada yang graphic design juga, akhirnya ya HNS seperti sekarang gitu. Oh ya, wow sangat. Jadi luar biasa. semakin berkembang lah Ya. dari awal. Jadi dulu berarti mengambilnya cuma ilustrasi aja ya? Ya spesifik, karena kan sesuai bidangku, aku suka ilustrasi, jadi aku ngambil ilustrasi. Makanya kalau studio tuh sebenarnya kalau disambungin yang tadi, aku melengkapi kekuranganku sebenarnya itu. Misalnya aku orang seni nggak bisa akunting, rekrut akunting. Aku nggak bisa animasi, ngerekrut orang animator gitu kan. Nggak bisa terlalu nge-layout, akhirnya rekrut seorang graphic designer. Jadi intinya kalau di studio itu menempatkan orang yang tepat di setiap posnya. Gitu. Oh ya, berarti ya, karena Biraka tuh kekurangan kayak yang Biraka nggak bisa, Biraka rekrut gitu ya. Ya. Kalau saya kekurangan uang, apakah saya rekrut masuk keuangan? Termasuk Jadi rekrutnya kok kehabisan. Bisa saudara. Dilupakan saja. Cut. keren sih, keren. Jadi kalau klien dulu udah mungkin banyak ya, Biraka ya. Ya Restu Karo lah awal-awal. Kan dibentuk tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya. HNS pertama 2015 ya? tercetus namanya itu 2015. Nah, kalau dulu mungkin banyak yang nggak tahu nih lokasinya di mana dulu. Lokasinya. ya. Lokasi itu Lokasi dari HNS di pertama kali dia di mana bukannya? Di Nusa Indah, yaitu di kamar kosku sendiri sebenarnya. Waduh. Sebenarnya saya tahu. Jadi aku terbiasa memulai sesuatu itu ya dari hal yang kita punya aja. Misalnya belum ada uang untuk ngontrak tempat, ya udah kosan aja dulu kan disulap jadi tempat kerja, dan itu berhasil gitu. Ya, Dan itu jalan. Saya masih ingat pernah main ke situ ya. Ya. Masih ada apa namanya yang pen tablet tuh yang buat gambar tuh. Oh ya. Masih Legend pakai itu. Legend. Ya. Apakah itu tidak dilelang? Tidak. Sampai saat ini masih, karena Ya. nanti bakal dipajang pas pameran tunggal. Wih, sangat luar biasa Ya. sekali. Planningnya ada pameran tunggal. Kalau Kayaknya baru-baru terbentuk HNS tuh kita masih ingusan nih kayaknya. Kalau aku sama Gus Ega masih ingusan. masih berbentuk sigok. SD. Ya, 2015 enggak. udah SMA. Udah SMA. SMA. Enggak, kita lulusnya 2017 SMA. Wow, masih kalau Balinya tuh Truno Bungo. Oh, mantap sekali ya tuh. Jadi mungkin saya juga sebelum bergabung dengan HNS juga udah tahu Raka dari Tama ya. Ya, Iya, Kak. orang satu banyak. Terus Banjar. Kak kelas waktu SD, Pak. Saya senpainya mungkin ya. Ya. Jadi banyak udah tahu kemampuannya Raka dan apa namanya ya nakal-nakalnya kita tahu lah ya. Oh ternyata Raka Jana itu nakal. Hah? Disensor Disensor ya. Bisa dijelaskan tolong. Nah, terus kan dari kosan itu kemarin kan bikin juga kan studio kecil di Denpasar. Di mana tempatnya? Ya, jadi dulu aku kuliah di Denpasar, di ISI, tepatnya ISI Denpasar. Di sana tamat 2017. Cuman aku udah punya planning gitu. Udah punya planning, ya kita semua kan ISI Denpasar. Nah, ini highlight itu tamat ya. Ini tamat. Jadi
Apa ya? Jadi dulu udah punya planning. Jadi kalau udah tamat atau udah wisuda, pengen buat satu platform. Karena memang nggak pengen kerja kantoran ataupun di sebuah institusi. Karena aku pengen ngejalanin sesuatu gitu. Pengen punya movementnya sendiri lah. Akhirnya, wah nanti kalau udah tamat kuliah, pengen suatu tempat langsung gitu. Udah ngumpulin modal. Akhirnya suatu tempat itu udah pengalaman nol itu, maksudnya kayak pengalaman bikin studio belum pernah sebelumnya, ataupun kayak ya paling dulu tempatnya Blimonnya saja sempat kerja kan di sana paling setahun, tapi masih kurang untuk gini pengalamannya. Ya udah pokoknya modal nekat aja, punya uang ngontrak tempat, akhirnya ngajak teman kuliah juga dulu, Yoga sama Arya. Oh, Ya. itu HNS Gen 1. Ya itu yang pertama. Gen 1 Pro. Akhirnya aku ngajak mereka ngontraklah di daerah mana ya, Supratman. Nah, daerah Supratman di sana. Kira-kira Lapangan tembak. ya setelah lapangan tembak. Kira-kira 2 tahun di sana. Oh, Kira-kira 2 tahun. 2 tahun ya di sana. Nah, terus alasannya kenapa pindah ke Kenapa bisa pindah ke Sampang sini? Siring itu mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Kalau pindah itu sebenarnya nggak direncanakan, sama sekali nggak direncanakan dari awal, karena memang kan pas pas tahun kedua itu kita kena pandemi kan. Kita kena pandemi di mana kita dipaksa untuk di rumah. Ya kan kita WFH. White. Nah, terus kalau misalnya kita kerja dari rumah, sedangkan kita device semua di Denpasar kan takutnya rusak gitu. Oh, iya. Plus juga kayak kontrakan udah selesai, akhirnya pindah ke tempat Siring gitu. Nah, berarti Corona juga salah satu faktor gitu ya. Ya, cuman orang banyak nggak tahu pas di Denpasar itu kan sebenarnya 2 tahun itu sesuatu yang pengalaman yang luar biasa gitu. Karena pas di Denpasar, aku benar-benar nggak tahu nih, nggak tahu sistem dari studio itu seperti apa, baratnya sistem gaji seperti apa, sistem untuk job desk seperti apa itu nggak tahu. Yang penting main hajar aja, kita ngambil kerjaan produksi dan juga desain. Awal-awal masih oke, order masih banyak, tapi seiring berjalan waktu udah mulai kelimpungan nih. Karena segalanya masih aku urus sendiri, kayak keuangan, kemudian brief, quality control itu masih aku sendiri. Jadi Arya fokus di desain, dia cuma tunggu instruksi dari aku, ngerjain desain, Yoga ngerjain untuk produksi. Jadi dia lebih di sablon, jadi lebih sering di sablonan dia untuk urus produksi. Berarti mengerti lah kalau 3 lelaki lajang ini punya banyak uang. Kemana dong? Arya belum lajang dong. Udah nggak lajang dong. Arya udah punya anak coy. Enggak waktu itu, zaman itu. Kita ngebahas waktu awal. Zaman itu. Kalau sekarang Oh, sih jadi bisa dibilang Birakani ngebentuk HNS, kalau orang Balinya bilang lagas ya. Jadi modal nekat. Ya nekat, tapi kan ada perhitungan juga Gung. Dalam artian kita nekat tapi kita menguasai itu. Maksudnya minimal kita ada basic di sana. Kita kan memang nanti core-nya itu jualan desain, tapi kita mengetahui desain tersebut dan kita udah punya customer base gitu. Nah jadi aku udah punya langganan, baru punya tempat gitu. Nah cuman ternyata setelah bikin studio ada banyak hal yang benar-benar nggak aku tahu gitu. Makanya bersyukurnya aku di Denpasar, aku banyak dapat pengalaman. Karena dulu juga aku berangkat bolak-balik dari tempat Siring ke Denpasar itu kan berangkat dari sini bisa jam 9 pagi, pulang itu bisa jam 3 pagi itu. Oh, Jam 3 pagi karena HNS. malam kan ngerekap. Oh iya. Malam mesti ngerekap buat kerjaan besok. Oh iya. Nah, gitu. Makanya wah itu pengalaman yang bisa dibilang berharga, dan juga struggle-nya juga di sana. Karena sempat dulu kayak di bulan keberapa dimana kita banyak order nih. Tetapi justru aku kesulitan untuk menggaji orang. Waduh. Itu kesulitan menggaji orang karena kita nggak memperhitungkan cash flow. Jadi kayak misalnya kita ada produksi order yang banyak nih, misalnya ada produksi banyak, kita main ambil, kan kita harus tanam dulu modal di sana untuk beli kain segala macam. Jadinya baju itu ataupun profit bisa kita dapat ketika baju itu udah jadi. Sedangkan kalau baju itu berbulan-bulan pengerjaan, berarti uang kita tertanam di sana. Nah itu pelajaran yang sangat penting yang nggak aku dapat di buku, tapi harus dialami langsung. Ya.
Gitu Gus. Tapi belum terjawab nih kenapa pindah ke tampak Iya, siringnya. Yang tampak siring tadi udah Enggak, dibilang. milih tempat tampak siring kenapa? Karena mungkin Kan WFH tadi. oh iya, om ya, om ya. Itu yang saya ini Tapi banyak orang yang belum tahu loh bahwa HNS di Tampak Siring adalah rumahnya Beli Raka. Iya. Mana dia reka sendiri ya. Nah, kalau terkait itu apa namanya? Karena awal tuh gini, pas dari Denpasar kan tadi lanjutan ceritanya tadi sebenarnya itu. Karena kayak yang aku tuh kesulitan gaji segala macem, tapi nggak sampai pinjam uang ya. Karena kayak wah kerjaan banyak, tapi kok aku nggak pegang uang segala macam. Akhirnya aku pulang karena pas pandemi juga sambil apa sih namanya evaluasi, evaluasi dari Denpasar itu kurangnya apa sih. Akhirnya ketika di Tampak Siring, aku ngebangun ulang HNS. Dengan sistem yang baru gitu. Makanya hal atau orang pertama sebenarnya yang aku hubungi itu rekrut lah Yening sebagai accounting. Yening. Jadi Yening itu yang ngurus keuangan di HNS. Jadi stabilitas keuangan itu paling penting menurutku dalam sebuah kantor gitu. Oh ya, ini juga ya. Itulah saat-saat saya juga bergabung ya. Ya kebetulan waktu itu karena corona juga. Lanjutin. Saya tidak punya pekerjaan. Ternyata freelance itu susah gitu. Jadi gini teman-teman. Banyak yang nggak tahu kan di HNS itu ada banyak orang ya. Mungkin yang terlihat cuma di studio, tapi sebenarnya itu banyak hidupin orang. Itu ada sekitar 20 orang yang dihidupin sama HNS ataupun MyTis gitu ya. Karena uniknya dari HNS kita nggak pernah merekrut orang gitu. Dalam artian kan kalau orang itu harus nyari nih yang berskill segala macam. Open recruitment-nya nggak ada. Open recruitment kita nggak pernah. Justru kita itu selama pandemi kadang orang datang ke kita, terus kalau misalnya kita udah lihat attitude sama kemauannya dia, kita pasti terima walaupun skill ibaratnya masih bisa kita perbaiki lah sama-sama gitu kan, sama-sama belajar. Terutama yang baru-baru Ya. Baru. Contohnya kita. Kita lagi. Ya, catat diri kok. Makanya kan dulu kayak yang cuma satu orang jadi 2, 3, 5, akhirnya sekarang jadi banyak. Karena di pandemi kita juga banyak menerima teman-teman kan yang hilang pekerjaan juga. Gitu. Itu bedanya HNS dengan yang lain ya kan? Jadi yang saya rasakan juga di sini ya apa chemistry-nya itu ya terutama ya. Nah itu hal paling penting itu. Selain skill itu chemistry itu paling penting. Ya karena nanti rekan kerja itu kita ajak lama lah kita ajak bersama gitu ya. Jadi chemistry itu penting ya. Mungkin apa namanya banyak juga apa waktu dulu ngobrol-ngobrol sama Raka juga cita-cita kan mungkin untuk apa yang di sekitar gitu ya kayak apa Bisa menghidupi bermanfaat lah untuk yang di sekitar dulu yang dekat-dekat dulu ya terus jadi apa ini visi misinya apa? Nice. Ini terlalu serius. Ya, mending kita ngelanjutin deh ngebahas yang tadi Apa gimana nih? Enggak orang-orang di HNS nih ceritanya masuk gitu. Oh, Mungkin dari Witu Soma gimana ceritanya, terus dari kita juga. boleh. Nanti dikat ya. Jangan dikat. Ya, visi misinya dikat ya. Gak apa-apa, maklum teman-teman, ini tuh sebenarnya salah satu movement dari HNS. Jadi kita movementnya kita tuh pengen kayak nggak sekedar studio, kita nyari cuan segala macam tuh enggak. Gitu. Kita juga pengen ngebuat kayak konten edukasi banyak. Salah satunya juga bakal ada podcast ini gitu kan. Ya kalau banyak kekurangan karena baru pertama. Benar-benar baru pertama dan nada banget. Jadi aku ini datang-datang ke studio terus dibilangin, "Gung, ntar mau podcast apa?" Kan kita kurang ini ya, kalau bertiga katanya di tengah mati ya, kan? Ya. Jadi mesti satu orang lagi gitu. Kalau aku hilang itunya yang mati. Kenapa tiba-tiba? Saya masih banyak tanggungan, Gung. Jangan didoakan. Tapi yang paling penting itu, maksudnya kadang ya terlalu banyak persiapan juga nggak bakal jalan. Ya, Mending jalan aja dulu sambil jadi kayak, evaluasi. mungkin kayak Beli Raka yang dulu ya, langsung Yes. apa modal nekat aja dulu ya. Oh ya, berarti lanjut ya. Berarti kalau saya sendiri masuknya 2019 ya. 19 Dekat-dekat knock monggo ya. Nyepi. Masa sini untuk ngerupuk kalau di Sumber Ya. ya. Seperti bisnisnya ibunya Beli Raka, goreng ngerupuk. renyah sekali. Itu jokes garing. Ya jadi saya bergabung 2019 ya. Waktu itu dulu saya bekerja di salah satu
majalah kartun juga di Bob dulu. Bohong-bohong tuh. Iya. Terus ternyata ya mungkin karena satu dan lain hal waktu itu nggak bisa bertahan dan saya mencoba freelance. Ternyata susah, susah sekali. Ya karena saya orangnya ya tahu lah sendiri, saya orang pendiam. Susah, nggak banyak omong gitu loh. Jadi ya susah lah, nyari klien susah, kerja susah, tanggungan banyak. Gitu. Jadi ya saya ngubungin ini Raka. Saya WA kan. Ya, kadang-kadang full, Jadi- kadang-kadang tan. Wenten kayak gini. Jujur banget. Dede, udah di depan saya nih. Pas nanya dari depan. Jadi mau nggak mau harus diterima dong. Ya itulah. Itulah Cerita kebaikan. juga dulu ya. Itulah kebaikan dari Tahun berapa, Win? 2019. teman-teman Geraka ini sangat baik sekali. Ya, dan juga- Gaji tetap. Ya. Saya gaji tetap. Tolonglah kan. Kita mau bayar pajak. Tolonglah. Galung udah dekat. Ya. Yang penting Tenang THR kan. dapat lah. Tenang Gus, Gom tenang. Ini Ya. 1 juta viewer. Cuan. Ya, Pak. Cuan. Langsung sarang cuan. Mungkin itu cerita dari saya. Mungkin dari anak-anak baru ini kan baru sih hitungannya sekarang udah senior juga sekarang karena udah ada anak yang lebih baru lagi. Jadi mungkin ceritanya mulai dari Gus Ega aja dulu, gimana Gus? Kalau saya sih pertama kesini itu waktu itu ada program dari kampus yaitu kita harus magang ya. Jadinya apa Di tuh? kampus KKN di kerja apa? praktis. Oh KP ya kerja pak. Kerja paksa. Pas sekali. Pas sekali. Bukan kerja KD. praktek. Ntar dilihat orang kampus. Ya ya. nggak apa-apa. Isi kirim lagi kerja paksa. Isi kampus gitu. Isi. Kampus kerja paksa. Kerja paksa. Pas waktu itu juga kita disuruh nyari kayak studio ataupun tempat-tempat yang ya bisa menerima kita lah. Jadinya belajar. Kebetulan juga HNS nih dekat sama rumah gitu loh. Tak dengar juga dari teman-teman bahwa HNS ini buka di tempat Ciring. Ternyata di rumahnya sang owner, Kapten kita ya? kapten kita, makanya saya langsung bertiga nih sama Agung Aris sama Tude langsung ke sini. Kita kayak sosial beli yang lagi magang atau bahasa Indonesianya kita mau Translate-nya di sini ya, mau translate magang di sini. sini beli. Oke bisa. Oh ya bisa. Artinya biarkan dengan senang hati. Tapi pas itu dan juga Bioga masih diam-diam aja. Sampai kita kayak takut bertanya sama Bioga Ya, itu. takut. Enggak, Gus. Ya. Ya. Fun fact nih ya. Kita diam tuh bukan karena kita sombong ya. Tapi bukan, kita tuh takut sama mereka itu loh. Ya itulah kita. Orang ini kan lebih kecil dari saya ya, tapi saya pengen panggil beli gitu. Dia jambang kan. Apalagi today. Gitu, apalagi saya kira mau makan orang di sini dia. Ya Itulah pas kita magang, terus di akhir magang juga ditanya juga sama Biraka, kita dilihat sih bagus ya, artinya kita Enggak mana aja dilihat bagus. nyambung maksudnya gue Oh iya, maksudnya chemistry-nya. chemistry-nya masuk sama Biraka, terus diajaklah gabung di HNS. Gini waktu itu pertanyaan tuh masih ingat gini. Beli sekarang kan udah selesai magang. dengan muka yang memelas. Nah, Beli sekarang kan udah selesai magang. Beli. Ya, gimana kelanjutannya Beli? Ini kan Ya. udah tahu. Unapi Gimana lagi? Jadi kayak cowok yang lagi PDKT sama cewek. Kayak gini udah. Pengen kepastian. Unapi beli. Ya malu-malu gitu. Malu-malu tapi malu-maluin. Jadinya kita diterima di HNS dan bisa gabung lah di sini juga. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Jadi tapi gini Gus dan Gus, tapi kan kurang lebih berarti sama. Ya, Cuman ya. karena tadi Gus sudah jawab, nah pasti kan cerita sama kayak Gung Aris. Cuman Beli pengen nanya nih, kira-kira kesan pertama Gung. Kan Gung taunya HNS dari Instagram. Nah, Iya. setelah masuk di HNS itu gimana Gung? Kesannya Gung? Jawabnya jujur tapi gimana nih? Harus dong. Oh, jujur dong. Ya. Oh, tidak
tidak boleh bohong. Jangan bohong Gung. Lebih ke arah jujur ya Jujur. waktu pertama kesini ya lebih ke arah takut sih sebenarnya. Lebih ke arah takut. Jadi gimana ya, kalau aku nih orang biasa ya, memang benar orang biasa sih. Nah, orang Gung. Enggak. Kamu. Maksudnya Oh, Ya, ya, sorry. jadi Maaf. gimana ya, kayak orang-orang yang sedang belajar gambar kan, orang-orang sedang belajar gambar terus taunya Rekajana, aku udah nge-follow Rekajana dari SMA loh. pas. Padahal Follow Rekajana dari Rekajana SMA. kan baru Enggak kasih Kenapa jadi. bohong? foto gaji. Aku tahu lah. Aku tahunya Rekajana dari SMA kan, terus belajar hatching dan juga finger art. Waktu zaman high finger art itu kan. Oh, Jadi aku sempat nyoba di Autodesk Sketchbook. Ya. Terus kesini ketemu langsung sama Bli Raka, gimana ya, kayak ketemu sama seleb gitu. Jadi kayak Apa ini silap apa ketemu kayak gitu, Gung? enggak. Jadi Maksudnya bukan canggung tuh. Iya, Canggung, bukan masalah Canggung, seleb. enggak. Akunya enggak kayak ngefans banget sama Bli Raka. Oh, enggak. Enggak. Oh, foto gaji. Enggak, maksudnya Masih aman. Ngefansnya dalam artian bukan kayak Roko Jana itu enggak. Enggak lah. Jijik juga. karena Jadi itu sih kesan pertama. Jadi kayak aku tuh takut salah ngomong gitu loh. Oh. Takut salah ngomong. Jadi kayak makanya aku baru datang ke sini tuh kan diam. Ingat nggak di sofa sebelah nih ada kalau teman-teman tahu ya yang pernah ke HNS sebelum ada studio di bawah. Jadi kita dulunya kerja di atas kayak gini dah, kayak gini. Ya, Jadi iya, sini di dia. sini tuh masih gini nggak ya di sini ya? ya, Masih. jadi satu meja besar kita kerja tuh berenam. Sampai ada kejadian waktu itu kita kerjanya masih pakai laptop nih, belum ada iPad. Ada kejadian geser-geser laptop terus kopinya hampir jatuh. Hampir terjadi pertikaian. belum berjalan HNS dengan baik udah mulai ada pertumpahan darah gitu ya. Pertumbuhan Bukan. topi. Pertumpahan kopi. Perubahan kopi. Laptop hampir jadi korban. Keplok jelas. Itu tuh dia teman-teman ya. Masih ada satu Sebenarnya lagi. Ada satu lagi teman kita Ya. yang barang juga masuk ke HNS Ya. barengan sama kita. Itu tuh dia sebenarnya bawa laptop waktu itu. Karena Gung Aris maunya ngeliatin Ya, bahwa dia nunjukin nunjukin gambar. gambar. Kok siapa itu Ya. aku lupa. Jadi aku mau nunjukin terus Ya, ada ada kopi sisi. hampir ketumpah ya. Hampir Dan that's your laptop people. keplok nih sih. Kayak gitu lah. Jadi kayak gitu sih kayak kesan pertama aku ke HNS, dan aku masih ingat nunjukin gambar pertama aku ke Bli Raka. Jadi gambar yang aku tunjuk itu salah satu project kan waktu itu, terus tak tunjukin ke Bli Raka. Coba lihat gambarnya, ini Bli. Udah lumayan, tapi kurang bentuknya aja. Ntar bisa dipoles. Itu teman-temannya bahasa halusnya bilang jelek itu. Halus tuh. Maksudnya Bli Raka ini memang sangat tidak pernah ya. Ya. Kalau Ya, boleh nggak jujur, pernah boleh nyinggung jujur. secara Nggak- langsung. nggak pernah nyinggung, nggak pernah marah. Ya, oh iya. Baiklah intinya. Baik Eh, sekali, ganteng. baik sekali, ganteng. Dan Dermawan. bisa dilihat sekarang. Tahu kan? Tahu dong. Tahu dong. Tahu dong alasan mereka bilang itu kenapa, tahu dong. Iya. Dasar penjilat. Nah, kayak gitu. Iya, bagus. Lanjutkan bisa. Bagian teman. Terus. Ya. Kayak Jadi gitu aja sih. ada lagi, tambah lagi. Berarti itu Lebih ke arah kesan pertama ya. kesan Kalau pertama. kesan pertama. masuk ke HNS kayak gitu. Mungkin dari saya juga kesan pertamanya gitu. Aku mau nanya kesan itu pertama ngeliat kita tuh kayak gimana ya? Jadi waktu kita datang ke sini nih, ingat nggak? Ya, Itu ya. duduk sebelahnya Bli Yoga, terus Ya. kita datang gini. Duduk. Aku bawa asbak satu, rokok, aku ngerokoknya gini sama Gus Egan. Jadi waktu Kita sangat memalukan Kesan- teman-teman. kesan pertama itu saya jujur ya tanpa kebohongan sedikit pun ya, tanpa dusta di antara kita ya. Jadi waktu itu lihatnya tuh ini aja beli ini. Dibeli. Ya karena saya kan Halo. udah Ya. ada gue sehingga datang berewokan gue ngaris gitu, masih mau waktu itu gue ngaris belum skincare ya. Belum. Belum segenut ini. Today sebangnya itu loh today. Oh aduh, Orang yang saklat tuh teman-teman. Today sampai yoga yang senior itu yoga mau permisi tuh bilang beli sama dia. Yuk beli makan nih. Kok beli? Iya.
Jadi waktu itu ya kita maklum ya, waktu itu masih fresh graduate ya, belum graduate malah, masih magang ya. Jadi Ya, kita itu kesini semester berapa ya? Semester 7. Ya. Jadi karena ada program. saya sih melihat mereka tuh mungkin selain sebagai anak magang ya, saya melihat mereka tuh sebagai romusa gitu. Ya, jadi kerja tanpa dibayar gitu. Itu yang utama. Tapi kita masalahnya ngajarin itu. Ya. sangat keras. Bedanya gini ya, Benar. bedanya gini teman-teman. Yang perlu diketahui kan biasanya aku sering dengar tuh kalau misalnya anak magang kalau mau masuk ke suatu kantor, Ya. pasti harus nyetor Portfolio. portfolio dulu. Pasti harus dilihat nih portfolio HNS enggak. Siapa duluan dia magang. Itu beda ya. Atau ada yang Untung kita duluan gue. jadi sebenarnya HNS tuh siapa cepat dia dapat. Makanya karena kan aku orangnya benar-benar orang yang nggak tegaan sebenarnya. Jadi misalnya ada yang masuk kemarin berapa? 30 ke berapa ya? banyak. 20 ya? 20. Ada 20 orang yang pengen magang di sini. Jadi aku sama sekali nggak tahu portfolionya, namanya aku nggak tahu, skillnya aku nggak tahu. Setelah diterima baru kenalan. Bahkan aku butuh waktu 3 minggu tuh. Akhirnya kayak baru bisa tahu namanya satu-satu. Ya. Cuman ya gitu, pertama ya udah kamu tulis namanya siapa yang 1 sampai 10, ya udah itu yang magang gitu. Ya karena kita juga mengerti ya mereka dari jauh-jauh juga ya. Ya, jadi ada yang datang dari Nusa Dua. Ya bela-belain ke sini biar dapat magang itu kan Ya. kayak kerja. Karena Jadi- aku apa ya namanya Gung, kayak karena aku yakin gini, orang itu kalau udah punya minat, yakin pasti bisa mengeluarkan potensi yang dia punya, semasi dia punya minat gitu. Tapi percuma kalau aku ngerekrut orang ataupun nerima orang yang bakatnya luar biasa tapi males tuh, aku kurang respect sih sebenarnya. Ya jadi itulah mungkin untuk penerimaan anak magang sini sangat mudah sebenarnya. Nggak harus punya apa skill yang bagus, yang penting niat untuk belajar karena kita juga di sini Satu lagi, Ngajar. attitude. Oh iya, itu juga. Ya, attitude itu paling penting sih. Ya. Jadi gimana caranya respect sama bukan senior ya. Di sini kita nggak ada senioritas, jadi lebih ke arah respect sama orang yang baru kenal lah. Dari segi cara bicaranya, terus kayak sikapnya di sini gitu. Ya. Jadi kalian respect ke kita respect ke kalian. lebih respect lagi. luar biasa sekali. Dan ngomong soal respect, apa kegiatan HNS sekarang ya? Justru kalau HNS kalian yang lebih tahu dong. Iya. Iya kan? Salah. Kenapa kita bertanya kepada Karena gini teman-teman, komeras ini ya. Jadi karena gini teman-teman, dulu aku masih handle HNS, maksudnya dalam artian masih mendirectnya itu masih aku. Cuman semakin kesini karena aku juga pengen ngasih tanggung jawab, delegasi juga biar semuanya berkembang. Di HNS sendiri udah kayak Witu yang pegang quality control, ada Yoga yang untuk manage order segala macam gitu kan. Makanya aku sendiri, Raka Jana itu ada manajemen sendiri yang terdiri dari 3 orang. Nah sisanya itu ada di HNS. Tapi kan secara global sebenarnya HNS itu semakin kesini kita ngupgrade kan. Semakin kesini kita ngupgrade. Dulu mungkin spesifik di ilustrasi, berkembang ngambil graphic design, animasi. Sekarang justru kita udah kayak ngambil foto produk, habis itu manajemen untuk sosial media, termasuk juga web design kita bisa juga. Oh ya. Ngomong-ngomong soal divisi tadi ya, kita juga ada HNS Academy. Yo, HNS Academy lupa kita bahas dari tadi ya. HNS Academy kita mulai buka, tapi rencananya kita kan mau merubah konsep itu kan, ya. Mereka ya. Ya, konsep. Untuk akademinya, mungkin bisa dijelasin singkat aja untuk akademinya mereka. Ya, Kenalan lah mungkin bagi yang belum tahu HNS Academy. jadi HNS Academy sebenarnya udah aku mulai dulu pas di Denpasar, cuman itu masih aku sendiri, masih yang benar-benar free gitu. Aku tiap hari itu ngajar 5 orang setiap hari dulu selesai kerja gitu kan. Nah itu free dulu. Cuman setelah aku pikir-pikir itu benar-benar apa ya, memerlukan banyak tenaga gitu. Karena diurus sendiri. Dan kenapa nggak aku membuat satu platform yang nanti juga dari akademi ini aku bisa rekrut orang lagi. Dan juga apa namanya, adanya HNS Academy ini sebenarnya bukan untuk menyaingi lembaga lain, tetapi melengkapi. Karena kalau aku misalnya kayak selama kuliah itu yang namanya S1 kan sebenarnya nggak ngajar teknis, dia itu lebih ke kayak penelitian. Akademis. Nah kita tuh pengen ngajar
di sini tuh secara teknis, ibaratnya orang yang punya passion di bidang seni, kita ajarin cara membuat gambar yang proper, sama nanti ngejualnya seperti apa. Oh, jadi lebih ke pengaplikasiannya mungkin Pengaplikasian kita. Makanya nggak kuliah nanti sekolahnya pun nggak lama-lama, paling cuma setahun lah. Itu. Ayo, gabung dong. Daftar dong. Mau dong. Masa nggak pengen? Mau dong Masa seperti kita. ya. Pekerjaan yang paling ini kan, paling aman tuh ilustrator. Ya dong. Ya sih, karena- Ya paling tangan Cekle. kecengklek. Ya, sama yang paling parah itu ilustrator tuh penyakitnya tuh ambeien. Iya. Kalau agak ambeien sih belum pernah. Jadi kayak sakit punggung, kepala, Ya. ujung-ujungnya kereta abal. Tapi tenang kan udah ada di Udah ada. studio. Ya udah ada. Kita udah punya yang divisi untuk kertas balap juga. Terapis. Cewek apa cowok? Oke, Jangan. diperjelas lagi. Nah, jadi mungkin bisa sedikit kegiatan di HNS ini kan udah banyak divisi sekarang ya. Kayak mungkin Bila kalian sendiri juga udah punya apa namanya, mungkin sudah mulai mempunyai divisi sendiri mungkin bisa dibilang ya. Dan kita HNS ini mulai di apa kayak dilepaskan gitu, bukan dilepaskan sih, maksudnya dipercayakan untuk berdiri sendiri gitu. Jadi kita juga berusaha apa memenuhi ekspektasi itu. Siap nggak? Siap dong. Gue nggak siap dong. Siap tempur dong. Harus siap. Itu semoga Karena kita kan bisa banyak baca. aku selalu bilang, maksudnya kayak untuk berkembang itu kita harus keluar dari zona yang memang sebelumnya kita nggak nyaman. Misalnya kayak itu kan bilang biasa gambar, nggak biasa ngedirect orang. Nah sekarang aku balik, ngedirect orang dan juga ngegambarnya itu nggak sesering dulu. Intens. Nah seperti itu. Dan kemudian kayak teman-teman juga nggak terbiasa handle order. Karena dengan begitu semuanya berkembang itu, nggak jomplang. Jadi nggak kita itu bergantung pada satu orang. Tetapi HNS ya HNS gitu. Oh ya. Ya. Jadi nggak tersentralisasi. Ya, ya, Bisa ya. berdiri sendiri lah. Ya. Karena juga apa mungkin saya pernah berbincang-bincang sama Rakayan dulu. Visi misinya itu mungkin buat saya tuh sangat bagus banget karena mau memberdayakan orang sekitar, itu yang pertama. Dan juga saya sudah merasakan ininya ya, dampak langsungnya sudah saya rasakan sendiri. Jadi terima kasih karena keluarga saya sudah hidup. Ya. Jadi sistem rekrutmen di HNS itu ada dua sebenarnya. Satu itu chemistry. Chemistry, ya. Yang kedua itu belas kasihan. Gitu. Dan sepertinya saya yang belas kasihan. Sebenarnya HNS itu mau jadi bentuk orang-orang duafa. Jadi kan karena gini, dulu kayak misalnya kasihan gitu. karena orang datang misalnya kayak yang teman-teman kebanyakan di sini. Kayak benar tadi yang dibilang, Raka ada kerjaan nggak? Kan? Cuman aku gitu, aku nggak pernah memaksakan orang kayak orang ini datang gitu. Sepanjang aku tanya gimana nanti, dia ada semangat. Aku nggak bakal maksa orang itu, misalnya dia nggak suka gambar itu, nggak akan aku paksa untuk menggambar. Tapi kita harus lihat potensinya dia di mana. Ternyata orang ini kan selama yang kita gini, dia passionnya foto loh. Yuk kita coba sama-sama. Oh ya, kita bisa melihat potensinya mungkin ya. Yang paling penting memaksimalkan potensi setiap orang, karena kan setiap orang punya potensi, cuman kadang belum terlihat atau dia masih malu-malu. Ya. Karena banyak juga di Instagram yang nanya ya, saat kita bikin konten tanya jawab tuh nanya gimana sih cara jadi kru di HNS dan gimana gabung HNS. Mungkin udah terjawab sekarang ya, mungkin lebih ke chemistry Ya. dan apakah Kasihan. apakah Anda cukup ini mungkin Tapi gitulah, maksudnya kayak dengan hadirnya HNS gitu, ya paling nggak bisa berdampak di sekeliling kita gitu ya, terutama di Desa Tambak Siring, karena tidak cuma ilustrator pun desainer yang diuntungkan di sini, tapi kayak UMKM kecil, orang-orang yang punya kos-kosan di sini tuh berdampak, dagang-dagang kecil juga kita support belanja. Makanya mudah-mudahan ya kedepannya untuk sementara ini HNS itu bisa berkontribusi ataupun bermanfaat untuk lebih banyak orang sih. Wah, gitu. tapi Simpelnya seperti itu. itu sudah terbukti ya, udah banyak yang terbantu
Mungkin NS bisa dibilang sudah menghidupi 1, 2, 3 keluarga. Ya, 3 keluarga sudah dihidupi oleh NS dan beberapa lelaki-laki lajang Yang tidak tahu akan kemana. ya, yang masa depannya suram. Ya, jadi mungkin ini udah mau 1 jam mungkin kita udah ngomong ya. Ya, saya mau kundangan juga. Ya, ini mau kami ngomong tapi ini untuk ada event kedepannya HNS apa? Mungkin ada yang bertanya. Sebentar ya. Jadi gini teman-teman, nanti seperti yang aku mention di awal, kita ke depan tuh bakal juga ngundang mungkin ilustrator lain ataupun yang masih berhubungan sama industri kreatif lah, yang bakal kita undang buat berbicara di sini. Dan nanti kalian bisa komen, kalian bisa kasih masukan. Yang namanya kita masih podcast pertama, mungkin akan banyak kekurangan, cuman kita perlu masukan dari kalian. Kira-kira kedepannya tuh enaknya kita ngapain. Dan nanti juga sini itu wah itu. Jadi ada kabar gembira nih. Ya, ada kabar gembira. Kemarin kita udah sempat bikin lomba. Tapi hadiahnya tuh ini. Ya kan? Iya, Kemarin. iPad adanya Kemarin. Dan Itu sukses. Ada sekitar 450-an peserta. Sekarang kita bakal bikin lomba lagi. Jelasin itu. ya, untuk kegiatan HNS berikutnya mungkin dalam waktu dekat HNS akan membuat event baru ya. Ya. Yaitu adalah HNS Premiership atau disingkat HPS. Bukan kita seni bro, Ya, kan HPS. harus ya, Ya. cocoklogi harus. Ya. Jadi mungkin sedikit ya untuk konsep Premiership ini, HNS Premiership ini adalah kita akan membuat suatu kompetisi lomba yang nanti akan kita buat seolah-olah seperti turnamen ya. Turnamen sepak bola ya. Turnamen Liga Champion lah atau liga-liga bola nanti. Karena kita juga dasarnya sini Raka sama saya terutama itu pencinta bola. Rata-rata orang HNS itu suka sepak bola. Ya, pencinta bola dan pencinta wanita ya. Ya. Ya pastilah itu. Ya, pecinta Bali United. Ya, Bali United terutama. Sponsor. Bali United. Hai, Sponsor. Bali United ya. Oke. Ya, tolong ini loh. Premiership nanti mungkin bisa. Jadi nanti format kompetisinya adalah nanti kita akan menjaring ilustrator Bali, baik itu yang pro mungkin atau yang masih pemula bisa ikutan nanti kita akan menjaring sebanyak-banyaknya dan akan disaring menjadi 2 grup ya. 4 grup. 4 grup nanti. Yang masing-masing ada 4 peserta. 4 per 8 ya? 4 peserta. 4 peserta tiap grup seperti ya drawing di Champions League. Ya. Dan nanti juga akan ada hadiah. Kalau hadiahnya tuh setiap naik Ya. memenangkan setiap stage itu akan dapatkan hadiah. Jadi hadiahnya akumulatif. Ya, dengan hadiah utama yang pasti sangat menarik dong. Sangat menarik. Ya, jadi nantikan untuk kompetisi HNS Premiership. Stay tune di HNS Di Instagram aja. Di Instagram. dan juga di sosial media HNS yang lainnya. Stay tune. Ini Oke. kota petanda. Ya, Pokoknya pokoknya nanti pasti update terus di HNS Podcast. Ya, ada podcast. ya, Ya. yang mau jadi sponsor, ayo kita sangat Sponsor. terima dengan Tolong tangan dong. terbuka. Kalau kita menerima rekrutmen dengan belas kasihan, Kita juga kan kan memohon- kualitas dong. Kita kan kualitas dong, nggak mungkin belas kasihan dong. Kualitas dong. Kita percaya dengan Anda para sponsor. Ya. Jangan lupa nanti pantengin terus di HNS di setiap sosial medianya. Nanti kita akan kasih update terbaru untuk kompetisi ini dan jangan khawatir hadiahnya pasti luar biasa. Dan juga nanti akan bisa ditutor langsung mungkin dari Raka nanti Ya. untuk lebih memperdalam ilmu ilustrasinya mungkin ya. Enggak, intinya kita sama-sama belajar. Tapi ngerekap dari yang tadi, ini adalah kegiatan yang kedua ya, kegiatan lomba Ya, yang kedua yang sudah kita kerjakan. Jadi secara teknis sebenarnya kita mengadopsi dari sistem Liga Champions, di mana nanti peserta yang masuk akan download misalnya sketsa dari web kita, kemudian akan masuk ke babak kualifikasi. Nanti akan kita saring, nanti yang menilai adalah anak-anak HNS. Ya. Itu kan sangat objektif. Nanti kemudian dari yang terpilih itu akan otomatis masuk ke babak grup. Ya. Ya oke, nanti untuk lebih lanjut bakal dijelasin di sosial media kita. Ya, pantengin terus. Stay tune. Stay tune.
Terus Oke. apalagi nih itu sekarang itu? Udah lama sih kayaknya. Kita juga udah habis ya bahannya. Kita tutup sampai sini aja ya. Ya terima kasih buat yang udah nonton dan NS Podcast. maaf kalau ada kekurangan nih. Masih banyak ya kekurangannya. Masih banyak. Terus ya sekali lagi nih masih bisa untuk space sponsor bisa di sini. Nih nanti bisa kita pindahin yang ini. Iya, ini bisa diganti. Bisa dipindah nanti. Ini kayaknya kok pakai kaleng sponsor bagus nih. Bagus. Ada sponsor Ya. mungkin, ada sponsor. Masa ini masa buku gambar mungkin. Enggak. apa ini kan harus bisa ada apa namanya logo-logo yang terkenal itu loh yang sering backup ini Ya. kok masa nggak mau. Tapi ini semua bisa kita singkirkan untuk sponsor nih bisa nanti. Ya nanti Tapi kita kita disingkirkan. juga mau pakai kaos Nah. sponsor ya. Kita mau pakai kaos sponsor ya. Ya. Oh ya ini produksi HNS loh. HNS. Bagus dong. Ya. Ini juga produksi Metis. Keren dong ya Metis. Oke daripada kelamaan itu. Ya sekian dulu. Terima kasih udah mantengin kita di sini dan sampai jumpa next time. Next video. Next video, bye-bye. NS Podcast. Hanya Perkenalan dulu dong. Yes. Yes. Oke. Oke. Kayak sih yes, oke. oke. Gak ada di briefing. Gua kan tadi gua Lah, gue udah di briefing. podcast. Yes. Oke.